Ya pemirsa, kita masih di Galeri Publik. Malam hari ini kami punya tayangan untuk Anda mengenai bagaimana Satpol PP atau Linmas menjelang pemilu 2019 nanti. Ini dia. Dalam menghadapi pemilu 2019, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang Kasatpol PP dan Linmas Provinsi seluruh Indonesia dalam rangka rapat koordinasi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum menjelang pemilihan umum 2019 mendatang. Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan Rakornas Kasatpol PP dan Linmas Provinsi se-Indonesia. Acara yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri Departemen Dalam Negeri Indonesia, Cahyo Kumolo ini membahas peran Satpol PP dan Linmas untuk membantu mengamankan jalannya pemilu 2019. Sementara itu, Eko Subowo, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, memberikan pengarahan kepada peserta Rakornas pentingnya peran Satpol PP dan Linmas serta koordinasi dengan lead sektor pengamanan pemilu, yaitu Polri dan dibantu oleh TNI. Rakornas hari ini adalah Rakornas Kasatpol PP Provinsi dan Kabid Linmas dari Pol PP Provinsi. Nanti disusul bulan Januari akan kita adakan Rakornas untuk Kasatpol PP Kabupaten Kota. Tujuan utamanya di sini adalah untuk mengantisipasi dalam rangka mendukung pesta demokrasi pemilu 2019. Yang ingin diciptakan adalah sinergitas antara Satpol PP selaku perangkat daerah dengan lead sektor pengamanan untuk pemilu itu sesuai dengan undang-undang adalah Polri di backup TNI. Jadi ini yang kita inginkan adalah sinergitas di dalam proses menjaga keamanan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat pada saat pesta demokrasi itu berlangsung. Di dalam ketentuan mengenai undang-undang pemilu juga di sana disebutkan bahwa di setiap TPS tempat pemungutan suara itu dijaga nanti atas permintaan penyelenggara pemilu dua orang linmas. Pertama, tadi Bapak Menteri Dalam Negeri mengatakan satu, pesta demokrasi itu harus menghindarkan racun demokrasi. Racun demokrasi itu politik uang, nggak boleh. Kemudian kampanye yang sifatnya sara, suku, agama, ras, antar golongan. Sensitivitas itu harus dihindarkan. Kemudian hoax, ujaran kebencian, fitnah, itu harus dihindarkan. Ya, itu ada tayangan mengenai Rakornas ya Pak Arief ya. Jadi sepertinya pada saat Rakornas sudah ada tema mengenai pemilu yang diusung di sana. Mungkin bisa dibagikan ke sini bersama. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal juga bahwa kita sudah mulai mengkonsolidasikan dalam rangka tidak menghadapi, mendukung. Lancarnya pemilu Pilpres dan Pileg di 2019. Tahap awal 5 Desember kemarin kita mengumpulkan semua Kasatpol PP Provinsi untuk kita berikan sosialisasi bagaimana tugas pokok fungsinya, kemudian PAMSUM di TPS oleh Linmas, apa tugas pokok Linmas yang termasuk di dalamnya atribut tentang bagaimana menertibkan atribut kampanye tadi. Nah, kemudian nanti di bulan Januari Februari kita tadi bagi 2 wilayah, Timur dan Barat, kita akan undang Kasatpol PP Kabupaten Kota. Kan jumlahnya banyak. Di Indonesia ada 500 sekian. Kita bagi 2 wilayah sehingga lebih efektif dalam penyampaiannya. Sehingga nanti pada saat bulan Maret kita udah HUT Satpol PP langsung kita berjalan untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan masyarakat terhadap kelancaran pesta demokrasi. Siap, baiklah. Pemirsa, masyarakat nih ya, pemirsa ya. Ada yang ingin bertanya silakan hubungi kami di 02151555111. Kita buka line telepon sekarang. Nah, kita tahu semuanya berdasarkan ada undang-undangnya, ada pasalnya, ada peraturannya. Tapi apakah dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat atau ada kejadian ini dan itu ada bisa fleksibel untuk menerima telepon dulu bisa? Boleh. Baiklah, halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa? Dengan Rifki, Mbak. Eki, di mana Eki? Di Solo. Di Solo. Silakan pertanyaannya. Wah, Jawa Tengah nih, Pak. Jadi untuk Pak Direktur Pol PP, saya kan kebetulan masih mahasiswa dan semester akhir, Pak. Ada beberapa pertanyaan sih untuk Bapak gitu ya. Bagaimana jenjang karir untuk Satpol PP-nya dan apa persamaannya dengan Polri dan militer?
Itu ada lagi? Tadi Udah, katanya Mbak, itu banyak. aja, Mbak. Cukup ya? Iya. Bagaimana? Baiklah, terima kasih ya akan dijawab setelah ini. Bagaimana Pak, jenjang karir katanya. Banyak yang tertarik ternyata kan? Iya. Pol PP dan Linmas sudah menjadi milenial di Jawa Tengah rupanya. Wow, iya. Jadi begini, Pol PP itu adalah ASN. Nah, ASN ini undang-undang ASN terdiri dari dua. Satu PNS dan satu P3K atau pegawai dengan perjanjian kontrak. Nah, di sini untuk karirnya ke depan, ASN tergantung bagaimana dia mengembangkan dirinya. Oke. Di Pol PP bisa menjadi staff, kemudian nanti kalau bisa ada promosi menjadi eselon 4, naik lagi menjadi eselon 3, ada kesempatan open bidding jadi eselon 2. Ada bahkan jadi jenjang eselon 1. karirnya, Pak. Ada jenjang Ada, karirnya. iya. Dan ketika dia tidak menjabat pun ada jabatan fungsional yang dia emban. Jabatan fungsional itu setiap 2 tahun sekali, tergantung angka kredit dan keahliannya dia bisa naik pangkat. Promosi. Ini dari Pratama, kemudian Madya, ada jabatan fungsional itu untuk golongan 2 dan golongan 3. Iya. Nah, dengan TNI Polri sama, TNI Polri juga ada kan yang di prajurit, di batalion, naik sekolah-sekolah Iya. ikut jabatan tertinggi juga sama. Iya. Karir Satpol PP yaitu karir PNS. Ini saja karir ASN kalau sekarang. Jadi Satpol PP adalah identik dengan ASN zaman sekarang. Iya. Karirnya bisa jadi Kasatpol PP, nanti pada saatnya dipindahkan lagi menjadi kepala dinas apa di daerah tergantung situasi dan kebutuhan serta pengembangan diri masing-masing personil dari Iya. Pol PP tersebut. Kayak saya dulu pernah menjadi agen polisi Pamong Praja di awal. Oh begitu? Ya, Wow. oke. lulus sekolah saya di APDN, jadi agen polisi Pamong Praja di Kecamatan Semarang Selatan. Iya. Kemudian berkembang, pernah jadi kepala dinas perhubungan, pernah jadi kepala dinas perdagangan. Baik. Semuanya pernah kita lalui dan sekarang Iya. alhamdulillah berkarir di pusat. Dan tentunya kami juga menunggu karir ini kan harus terstruktur. Kalau dari daerah sampai kemudian sampai ke pusat, sehingga akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh daerah, dia sudah pernah tahu. Iya, Itulah benar, harapan kami, benar. sehingga tidak usah khawatir berkarir dimanapun, sesuai dengan kepengembangan diri dan potensi diri, akan menjadikan dia terbaik di dalam memberikan pelayanan dan memberikan pengabdian pada masyarakat NKRI. Benar, Eki. Jadi ya tergantung apa yang kamu berikan gitu ya. Pak, sebenarnya Iya. kalau maksimal, yang terbaik, pasti jenjang karirnya juga akan luar biasa. Iya. Seperti Pak Arief ada di sini jadinya kan. Alhamdulillah. Baiklah, jadi ternyata antusiasme luar biasa sebenarnya ya. Jadi kalau jenjang karir jangan khawatir pemirsa. Tidak harus lulus dari IPDN atau bagaimana Pak? Oh ya, tidak ya? Pol PP dari manapun, karena sifatnya ASN. IPDN itu kan seperti ikan aks. Iya, Jadi iya, ada iya. parfumnya, selanjutnya terserah Anda. Oh, ini. gitu. IPDN ada Iya, pendidikan, iya. sama juga yang lain-lain ada universitas apa, hanya IPDN khusus di bidang pemerintahan. Iya, Di iya, IPDN iya. juga ada prodinya, prodi Pol PP ada juga. Baiklah, Bapak mohon izin kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Ya, kita terima telepon ya. Selamat malam. Malam Wah, seorang wanita dengan siapa? dengan Lala Lala di mana Lala? dari Bandung. Di Bandung. Oke, Jawa Barat. Silahkan pertanyaannya apa Lala, Teteh? Iya, saya ini kan kerja swasta. Kebetulan perusahaan modal asing Pak. Saat ini beberapa orang megang kami, khususnya beberapa orang itu pekerja asing, baru pertama kali datang dan bekerja di sini. Ini agak khawatir dengan kondisi keamanan yang mempengaruhi sektor bisnis. Baik. Pertanyaan saya, sejauh mana kesiapan dari Satpol PP dan Linmas seluruh Indonesia? Berapa jumlah kekuatannya? Dan apakah cukup untuk menjaga ketertiban dalam pemilu? Ya, itu. Baiklah Lala, banyak ini pertanyaannya Lala, tapi mungkin bisa dirangkum menjadi satu, sebenarnya lebih ke persiapan untuk pemilu tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Iya, sudah dijelaskan tadi kan, Iya. bahwa jumlah TPS kita 801.700 poin sekian. Iya. Kalau di dalam undang-undang dalam satu TPS itu 2 linmas, berarti linmas yang dibutuhkan sekitar 1.600.000 Iya. poin sekian. Saat ini linmas yang terdata di dalam database kami sekitar 1.500.000. Iya. Kekurangannya akan terpenuhi karena linmas tadi adalah sukarelawan, sehingga dimungkinkan untuk terpenuhi. Di dalam satu kelurahan pasti lebih dari linmasnya lebih dari 10, tinggal dikalikan dan mungkin akan terpenuhi itu karena di dalam SOP dalam satu RT itu ada satu linmas. Baik. Dan belum lagi yang ingin mengabdikan diri secara kegiatan tertentu dia bisa mendapatkan jadi linmas. Baik. Kemudian untuk pengamanan ya Satpol PP saat ini di seluruh Indonesia ada 150.000 yang terdiri dari ASN 35.000 sekian, kemudian dengan pegawai dengan perjanjian kontrak itu ada sekitar 75.000 sekian. Jadi masih
fleksibel dan masih memenuhi syarat untuk mendukung tugas TNI Polri dalam mengamankan NKRI ini. Jadi jawabannya bisa dan siap ya Pak ya? Insya Allah, tergantung masyarakat membantu kita. Iya. Jawa Tengah dan sekitarnya juga ya seperti itu ya? Kami siap. untuk Siap, memberikan wah luar biasa. Pak Sani, kalau melihat kinerja bagaimana nih Satpol PP dan juga Linmas? Ya memang masih ada citra yang agak sedikit kurang positif ya, Iya. terutama dalam penerbitan pedagang kaki lima ya, PKL, lalu lain-lain masih ada citra yang sifatnya itu masyarakat tuh masih trauma dengan perilaku sebagian ya maksudnya. Tapi kalau ngelihat sosok-sosok beliau ini kan arif betul ya. Tapi memang ada sebab itu perlu pembinaan. Oleh karena itu citra tadi juga ada pertanyaan apakah bisa mengamankan sehingga bagaimana Satpol PP dan Linmas jadi apa the choice ya, pilihan masyarakat kalau ada kurang rasa aman itu dia bisa datang ke nah, itu yang belum, sehingga tugas dari beliau lah PR-nya nih ya merubah citra Satpol PP dan Linmas lebih bersahabat dengan masyarakat. Ada masyarakatnya bersahabat juga dong, kalau ditegur juga ikutin. Gitu loh, dengan baik-baik ya, dengan santun tadi ya, dengan kearifan lokal, dengan bahasa kromo. Jadi memang lebih ke pendekatan budaya. Jangan pendekatan kekuasaan, itu yang mungkin perlu dirubah ya kan. Seperti cerita-cerita di Solo ya, bagaimana untuk mengawal pemindahan PKL dikawal oleh Satpol PP yang berpakaian dengan adat Jawa ya kan gitu kan, dengan tumpengan. Saya kira pendekatannya harus cultural approach gitu ya, nggak bisa lagi dengan kekuasaan, nanti bersaing dengan polisi dan tentara gitu. Ini yang misalnya gitu ya, kalau kita pendekatannya adalah kekuasaan gitu ya kan, di situ juga polisi boleh masuk ya, dan ini yang perlu dijaga sehingga harusnya menjadi lebih dekat dengan masyarakat, lebih sayang pada masyarakat. Tapi sebenarnya yang diamankan juga tipe-tipe ya, ada yang bisa gampang untuk diayomi untuk diminta, tapi ada juga yang ngeyel istilahnya Pak. Ada satu poin dari Jawa Tengah kemarin sama Pak Arief dan jajaran dari Dijen PAK Kemendagri, kami dapat penghargaan ketika berbicara soal pendekatan yang disampaikan Pak Sony untuk mendekati bagaimana apa ya, mengajak, bukan membangun citra sih, karena citra itu terbangun lewat sebuah tindakan, tapi lebih pada pelibatan. Kami di Jawa Tengah sejak 2017 sudah 2 tahun ini berjalan, itu ada Satpol PP Goes to School. Ketika kita datang ke SMA, terutama dalam konteks pilkada kemarin dan ini nanti pilpres, adalah tanggung jawab untuk mereka menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pemula. Di Jawa Tengah ada kurang lebih sekitar 9 juta pemilih pemula dari jumlah pemilih yang ada di DPT yang ada itu. Sehingga ini akan menjadi satu komoditas dalam tanda kutip. Partisipasi akan ditentukan oleh sejauh mana anak-anak milenial pemilih pemula yang pertama memilih itu dapat datang ke TPS. Slogan kami, nggak nyoblos nggak keren. Nggak nyoblos nggak keren, jaga sama-sama pokoknya semuanya. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Satpol PP atau Linmas untuk masyarakat juga tidak ada kepentingan pribadi sama sekali di situ. Untuk kita semua sebenarnya Pak ya. Pendidikan politik Pak. Pendidikan politik juga jadi tanggung jawab beliau-beliau ini gitu ya. Artinya di aparat ke bawah juga harus memberikan edukasi. Nggak nyoblos nggak keren itu kan edukasi gitu ya. Dan stigma masih jangan sampai Pol PP itu perang terhadap masyarakat, bukan. Pol PP itu sudah melindungi dan melayani sebagian besar masyarakat. Kalau ada yang masih melanggar, mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan masyarakat yang lebih luas, tentunya kita tertibkan. Dan kita nggak serta-merta kemudian secara brutal, tidak. Dari awal sudah pertama, kedua, ketiga, memang ya kita berikan. Kalau mereka masih ngeyel tadi ya kita tertibkan. Hanya kadang-kadang di lapangan ini kan ada yang berlari, ada yang berteriak, menangis. Kita juga bukan robot nih. Ada yang bingung juga menghadapi situasi itu. Tapi ini pada masyarakat, yakinkan bahwa kami tidak memusuhi masyarakat dalam tanda kutip tertentu, tidak. Kita semua adalah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Yang terbaik untuk masyarakat, benar seperti itu. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.